misi pendidikan itu 6 tahun baru bisa terrealisasi sampai saat ini. Saya lihat beredar di media sosial bahwa sedang menerima murid baru. Jadi tenggang waktu yang cukup lama itu seperti apa sih sampai 6 tahun lamanya baru bisa diterima secara sah mendapat izin ya? Dari pemerintah lah. Karena negara ini negara hukum, kita para suster Ursulin juga taat dengan hukum dan harus meletakkan pondasi untuk memulai karya misi ini harus sesuai prosedur dan sesuai hukum yang berlaku. Maka ketika awal kami datang, kami berharap sudah bisa langsung dibangun sekolah ini. Tetapi ternyata baru kami ketahui di tahun 2020, kan kami datang bulan Juli. Lalu kemudian kami juga masih mengurus akte-akte tanah, supaya tanah ini punya dokumen sah bahwa ini kepemilikannya adalah Perhimpunan Biarawati Ursulin. Maka 6 bulan itulah kami mengurus akte-akte tanah. Nah, setelah akte-akte tanah itu selesai, lalu kami berharap bisa mulai membangun sekolah. Disitulah Dinas Pendidikan sudah datang, perizinan sudah survei. Waktu itu kami masih di Tumeri. Di Tumeri dikatakan, oh oke, bisa buka sekolah. Ya kami juga senang. Mohon maaf sebelumnya, ini bukan mau membuka kekurangan dari dinas manapun, tapi waktu itu kami mengurus izin operasional itu IMB, izin membangun bangunan itu sudah diberi, baik mendirikan sekolah atau mendirikan rumah biara. Kalau biara tidak kesulitan, karena itu di dalam hukum dinyatakan bahwa kalau rumah ibadat boleh, meskipun posisi status lahan ini adalah masuk wilayah hutan terbatas, HTP. Lalu posisi tanah ini memang baru kami ketahui setelah Dinas Pendidikan datang, perizinan datang, lalu mulailah diukur-ukur mau dibangun. Ternyata kan kami baru tahu bahwa ini wilayah hutan. Wilayah hutan produksi terbatas, APT. Jadi nggak boleh, secara hukum kami tidak boleh mendirikan bangunan kecuali biara. Biara boleh karena bukan badan usaha. Kalau yayasan sekolah kan ada yayasan, ada badan hukumnya. Maka kami dan itu berusaha. Nah, untuk mendapatkan izin berusaha salah satunya adalah status lahan, juga izin lokasi. Nah, waktu itu walaupun kami sudah mendapatkan IMB, tapi kami tidak bisa. Kami tidak mau membangun karena apa? Melanggar hukum. Kami masih hutan. Nah, lalu waktu itu Suster Oma dan Suster Eli juga saya itu bersama-sama memikirkan bagaimana supaya tanah ini bisa diubah statusnya dari HPT, hutan produksi terbatas, menjadi APL, arena penggunaan lain. Nah, kemudian kami harus ke Dinas Kehutanan, lalu ke BPN. Nah, disitulah butuh proses yang panjang dari tahun 2020 sampai 2021 baru kami mendapat surat dari provinsi, dari Balai Pemantauan Kawasan BPKH, Balai Pemantauan Kawasan Hutan, itu baru dikatakan bahwa Kompleks Santa Ursula itu masuk dalam APL, sudah dibebaskan. Tahun 21 Oktober tahun 2021. Itu sudah dapat surat kami. Surat itu ditulis lah ya. Lalu mungkin sampai ke kami itu baru November lah. November, karena kami minta ke Dinas Kehutanan BPKH itu. Dan
Tapi kami juga belum berani melangkah juga, walaupun sudah mendapat surat itu, karena di dalam poin surat itu ditulis bahwa surat ini belum sah karena menunggu SK Menteri. Wah, Ah, butuh proses lagi. butuh proses lagi, Ya. toh. Jadi, aduh, bagaimana? Lalu nggak berani, begitu. Dan itu 2021. Lalu kami ya sudah menunggu SK Menteri sampai Suster Eli pindah. Yang bertahan di sini saya dengan Suster Oma, Ya. Suster Redemta. Lalu ketika Suster Eli pindah, saya tergelitik juga untuk mengulik dokumen-dokumen yang kami miliki untuk tanahnya. Nah, saya memegang surat dari BPKH itu, saya terdorong gitu loh untuk mencoba ke BPN gitu. Masa sih nggak bisa? Ini kan udah dinyatakan. Kapan lagi harus menunggu SK Menteri? Ya. Begitu. Nah, akhirnya saya pergi ke BPN. Naik motor, saya naik ke Gunung Sitoli. Di situ diterima dan mereka sudah bilang, ya benar, sudah ya punya suster, sudah masuk APL ya, arena penggunaan lain. Ya ini menurut surat ini sudah gitu. Apakah saya bisa mengurus sertifikat? Gitu. Itu bulan Agustus, mungkin tanggal 10 lah 2024. Oh iya, 24. Nah, antara dari tahun 2021 sampai 2024 ini kami menunggu yang tak pasti. Iya, iya. Dan saya juga tidak bergerak juga karena kan sudah ada orang yang diberi tanggung jawab untuk itu kan ya gitu. Jadi lebih kita ya menunggu SK Menteri yang tak kunjung datang. Lalu 2024 itu bulan Agustus, 2023 Agustus 2023 itu saya ke BPN kurang lebih tanggal 10 Agustus lah itu 2023 dan dinyatakan bisa diurus. Lalu saya mampir ke alumni Ursulin. Di Nias Barat ini sudah ada alumni Ursulin, tapi tinggalnya di Gunung Sitoli sana, yang pemilik Dekorindo, Inaferi, itu adalah alumni Ursulin. Lalu saya datang ke situ dan ngobrol-ngobrol bahwa saya mau mengurus surat supaya punya sertifikat, selama ini masih akte. Kemudian Inaferi menyarankan suster ke notaris, gitu, notaris. Terus kemudian ke notaris, siapa notarisnya saya nggak kenal, ke Sinodia, saya sebut aja namanya ya, ke Ibu Sinodia di dekat Museum Pusaka Nias. Lalu saya langsung ke situ pada sudah sore, ya udahlah saya ke situ naik motor dan diterima baik oleh Ibu Sinodia, dan ini sepertinya sudah bisa katanya gitu berdasarkan surat dari BPKH. Terus saya masih mencoba discernment bagaimana ya Tuhan. Saya berdoa loh, saya berdoa, Tuhan tolong kirim orang yang bisa bantu saya, tolong. Saya tidak tahu ini bagaimana saya harus bekerja untuk mengurus sertifikat ini. Kalau dari pihak notaris sudah mengatakan bisa, tapi bagaimana saya harus punya orang yang bisa membantu saya gitu. Dan Tuhan mengirim Amawili Gea Radianus Gea orang Gunung Sitoli. Beliau kan yang membuat sumur bor di komplek Santa Ursula ini, dan beliau langsung sangat antusias menyambut, membantu. Oke suster, kita bantu. Jadi saya tanggal 19 itu 9 Agustus 2023 saya ke Bandung dan saya serahkan semua berkas ke Amawili ini, dan memang butuh uang ya, pastilah ya, untuk mengurus sertifikat nggak gratis begitu ya, notaris aja bayar. Dan ini lahan kompleks Santa Ursula ini kan ada kasus khususnya.
bukan tanah yang sudah bebas areal penggunaan lain, tapi ini masih ada keraguan gitu loh, belum pasti. Nah, apakah bisa atau tidak untuk bisa dijadikan hak milik gitu. Tapi waktu itu juga saya mendengar ada hak guna bangunan. Saya tahu kalau hak guna bangunan harus hak milik, begitu. Karena kalau ada bangunan hanya berlaku 25 tahun nanti diperbarui. Kalau kami ingat, kalau nggak ingat, gimana? Jadi masalah. Jadi masalah lagi. Lalu, oke, suster, kita berusaha, kata Ama William. Ya, Ama William lalu mengambil berkas-berkas dan saya ke Bandung. Saya konsultasi dengan provinsial, apakah bisa dengan biaya kita harus mengeluarkan uang. Ya iya, harus mengeluarkan uang, urus sertifikat itu tidak gratis. Saya lega ya, provinsial saya mengatakan begitu, saya lega sekali. Karena apa? Saya udah takut-takut, jangan-jangan enggak bisa nih gitu. Ternyata boleh gitu. Akhirnya udah suruh nulis keperluannya apa. Kan memang harus terbang ke Jakarta, provinsi Jakarta, langsung nembus ke kementerian. Butuh uang itu, akomodasi. Akhirnya Ama William, tolong dituliskan itu semua keperluan. Udah, langsung ketemu nominal, langsung saya serahkan kepada provinsial dan di ACC. Kalau Tuhan berkehendak itu saya tidak tahu ya, Ama Kalista. Di ACC loh sama provinsial saya. Lalu saya hanya berdoa. Jadi saya mengurus dari jarak jauh. Saya di Bandung karena habis operasi, jadi kan saya nggak bisa langsung pulang. 3 bulan saya di Bandung dan disitulah saya mengurus jarak jauh. Begitu. Jadi Suster Redempta juga yang minta tanda tangan ke kepala desa, ke pemilik tanah dan sebagainya. Yang perlu minta tanda tangan Suster Redempta yang terlibat di sini. Dan saya di sana merapikan lah menulis surat atau apa gitu. Udah sampai di situ, saya juga berdoa semoga Ama William ini memang punya niat hati yang baik, yang tulus. Saya hanya bisa berdoa sama Tuhan, tolonglah bantu. Akhirnya sudah berproses dengan segala macamnya. Untung, puji Tuhan dan puji syukur kepada Allah. Ursulin memang usianya sudah hampir 170-an tahun ya di Indonesia. Secara administrasi itu rapi dan lengkap. Ketika saya butuh ini, ada, butuh ini, ada. Jadi cepat sekali Ama Kalista. Akte lalu bahwa kami meskipun punya harta benda itu tapi tetap sosial gitu loh, karya sosial, bukan mencari keuntungan gitu. Akhirnya itu dari agraria tahun berapa lah, udah puluhan tahun yang lalu itu masih ada, masih di mesin ketik gitu. Udah beres. 7 Januari 2024 sertifikat jadi. Saya bersyukur ya. Dan saya, Tuhan, kembali kepada Tuhan. Maka ketika kita dengan niat yang baik, kehendak yang baik, bersatu dengan Tuhan, tak ada satupun yang bisa menghalangi. Itu